Oh, ini udah siang ya. Oke, jam 10. Di Bintaro masih jam 10, Mbak. Di situ jam berapa? Jam 10, jam 10. Jam 10 juga ya. Oke. Selamat pagi atau siang, Mbak Nazila. Terima kasih sudah mau datang. Nah, Mbak Nazila ini nanti akan berbagi tentang apa ya pengalamannya menghadapi PJJ gitu. Mbak Nazila merupakan guru sama seperti sahabat Buntok yang lain dari SD, Baitu Salam 01 Pekalongan. Betul ya, Mbak? Betul ya, Mbak ya? Oke. SD, iya betul. Mbak Nazila ini selain sibuk mengajar, juga senang sekali mengembangkan diri dengan mengikuti berbagai kegiatan dan juga komunitas. Contohnya saja, saya nggak akan sebutkan semua karena banyak, ada 2 yang aktif gitu ya, sebagai penggerak dalam komunitas guru belajar Pekalongan, dan juga merupakan salah satu Wardah Inspiring Teacher 2020. Nah, saya nggak akan berlama-lama, mungkin kita akan langsung saja persilahkan Mbak Nazila untuk berbagi ceritanya pada kita pada pagi hari ini. Silahkan Mbak Nazila. Oke, terima kasih Mbak Dian. Selamat pagi Sama-sama. semuanya, kakak-kakak. Saya panggilnya kakak aja deh ya. Mbak-mbak, udah mas-mas enggak nih? Udah deh ya. Oke, tadi udah dikenalin sama Mbak Dian, tapi mungkin saya perkenalkan diri lagi ya. Nama saya Nazilatul Husna, biasa dipanggil Nazil. Saat ini saya mengajar di SD Islam Baitul Salam 1 yang ada di Kota Pekalongan. Saya mengajar kelas rendah, Bapak Ibu. Kelas 2 SD. Gitu. Oke, mungkin screen-nya materinya bisa dituin Mbak Dian. Iya, iya, iya. Wait. Mbak Dian, enggak ini kan, Chris? Sebentar. Ya, sudah nampakkah tadi? Tadi saya sudah share screen tapi sepertinya terhenti. Tunggu sebentar ya. Bisa? Oke. Apakah sudah nampak? Belum. Oke. Udah. Ya, oke. Oke. Ya, saya nggak mau jelasin CV-nya. Saat ini selain mengajar, saya juga aktif bergabung di beberapa komunitas di Pekalongan, yaitu komunitas guru belajar. Kalau Bapak Ibu tahu, mungkin ya bisa kunjungi IG-nya. Di situ banyak banget praktik baik pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru se-Nusantara at komunitas guru belajar. Gitu. Terus lanjut Mbak. Bisa dilanjut? Sepertinya ini ya, ada masalah dengan Internet ya, jaringan. Iya, Oke, betul. nggak apa-apa. Bisa sambil ngomong nanti, Mbak. Kami Oke, siap. Oke, tadi ya saya mengajar di kelas terendah, kelas 2 SD. Dan saat PJJ, kita ketahui kan bahwa PJJ itu sudah berlangsung lama ya, Ibu Bapak. Itu dari bulan Maret ya kalau nggak salah. Dari bulan Maret sampai detik ini. Wah, udah setengah tahun PJJ daring. Itu udah benar-benar kalau saya dengar dari orang tua, dari anak tuh udah jenuh banget seperti itu. Dan ketika PJJ dimulai pun saya mengalami kendala, banyak banget kendala yang saya alami, termasuk dalam membuat kesepakatan belajar. Karena di tempat saya itu tidak memungkinkan untuk bisa menggunakan kayak aplikasi-aplikasi sekarang seperti Google Classroom, terus Zoom, ada Google Meet, itu tidak memungkinkan. Jadi saya memakai via WA Group, seperti itu. Oke, itu ya. Ini saya mengalami banyak kendala banget dalam PJJ. Misalnya membuat kesepakatan belajar bersama atau mengajak diskusi saat pembelajaran berlangsung. Itu 90% penghuni grup pasif. Ketika saya ajak ngobrol, saya ajak itu enggak ada yang nyaut. Hanya 1-2 orang lah yang
yang aktif untuk berbicara seperti itu. Nah, pada awalnya saya memang ketika pemerintah sudah menerapkan pembelajaran itu beralih via jarak jauh, itu memang saya sudah istilahnya melakukan ya sebisa mungkin anak-anak itu tetap belajar dengan asik, dengan menyenangkan dan tidak membuat jenuh seperti itu. Nah, tapi pertama kali dengar PJJ itu saya memang bingung gitu loh. Bingung karena saya kira PJJ itu hanya memindahkan materi, istilahnya soal-soal ke PJJ itu. Jadi guru hanya share tugas tanpa melibatkan orang tua, tanpa melibatkan anak dalam proses pembelajaran tersebut. Itu di slide saya yang ketiga berikutnya ya Mbak Dian. Itu kan ada miskonsepsi pembelajaran jarak jauh. Ini saya alami semua. Awalnya saya mengira bahwa pembelajaran jauh itu pembelajaran daring online. Terus memberikan tugas pada murid. Jadi langsung saja, misalnya buka Assalamualaikum, terus habis itu doa, terus langsung share tugasnya aja. Anak-anak tolong kerjakan tugas di LKS atau di buku paket halaman sekian sampai sekian ya. Nanti kalau udah selesai dikumpulin di tempatnya ibu guru seperti itu via Japri. Terus saya juga mengira bahwa pembelajaran jauh itu tanpa melibatkan orang tua itu sebenarnya salah besar, ya enggak? Karena kita harus melibatkan orang tua agar anak tersebut tuh dapat belajar dengan baik, dengan terarah seperti itu. Tanpa pelibatan orang tua kita tidak bisa mengajar dengan baik kayak gitu. Kalau misalnya guru hanya meng-share itu kan tidak ada komunikasi dua arah seperti itu kan. Nah, kita harus melibatkan guru, melibatkan anak, melibatkan orang tua agar diskusinya tuh hidup seperti itu. Nah, terus yang terakhir ada pembelajaran jauh. Pembelajaran jauh adalah pembelajaran yang dikendalikan penuh oleh guru. Padahal kan enggak juga ya. Kita juga bisa belajar dari murid juga, karena murid itu kan setiap murid itu unik. Jadi murid bisa mengekspor dirinya di saat PJJ berlangsung seperti itu. Nah ini sebetulnya. Nah, pertama kali seperti yang digembar-gemborkan sekarang itu namanya ada Merdeka Belajar ya. Bapak Ibu, ada Merdeka Belajar. Nah, itu saya mencoba menerapkan Merdeka Belajar itu di saat PJJ ini. Jadi Merdeka Belajar itu kan kalau yang saya ketahui dan saya belajari itu ada 3. Yang pertama berkomitmen pada tujuan atau membangun kesepakatan di kelas. Terus yang kedua adalah mandiri terhadap cara, dan yang ketiga adalah refleksi. Jadi seperti itu. Nah, saya pengen berbeda dari guru-guru lain. Kalau guru-guru lain yang seperti tadi saya sampaikan hanya salam terus langsung kirim tugas, terus habis itu udah nggak ada interaksi, nggak ada apa-apa, udah sepi itu. Tapi saya nggak mau kayak guru-guru lain gitu loh. Saya pengen anak-anak tuh bisa memahami, bisa praktek langsung, bisa mengambil pelajaran yang disampaikan oleh guru seperti itu. Nah, tapi di awal PJJ ini benar-benar tantangan banget, karena ketika saya membuka dengan konsep Merdeka Belajar tersebut itu tidak semulus yang saya bayangkan, gitu ya. Yang pertama akan ada kesepakatan belajar. Nah, ketika membuat kesepakatan belajar bersama
guru murid itu benar-benar pasif, nggak ada respon. Paling respon cuma 1-2 orang. Itu membuat saya galau sebenarnya, galau ini gimana sih gitu. Nah, saat kayak gitu, ya saya melaksanakan yang konsep kedua, yaitu mandiri terhadap cara. Saya nggak mau seperti itu terus kan. Awal-awal memang ketika melihat di grup itu sepi, di grup itu pasif banget, itu saya langsung, aduh gimana nih caranya buat bikin grup rame, buat bikin anak-anak itu antusias belajar walaupun itu dari rumah seperti itu kan, biar anak-anak belajar seperti tatap muka langsung sama gurunya. Itu selama ya seminggu 2 minggu itu benar-benar galau. Terus akhirnya saya sharing-sharing sama teman-teman di komunitas guru belajar. Itu ternyata memang kendalanya hampir sama, grup pasif. Lalu kemudian saya mencoba untuk mengaktifkan grup dengan membuat mereka itu bercerita. Jadi pertama kali saya absen pun bukan hanya cuma menuliskan, tapi misalnya nih dengan emot, bagaimana perasaan kalian hari ini ya, tuh silakan sertakan emot seperti itu. Nah itu mulai deh rame, ada yang emot ketawa, ada yang emot sedih, ada yang emot bahagia sekali, dan macam-macam itu rame. Terus yang kedua saya juga pernah pengen mengangkat mereka diskusi di grup itu dengan cara mereka menuliskan cita-cita. Nah dari situ saya rame sekali tuh, udah mulai seneng. Nah akhirnya sebelum memulai pelajaran saya ajak diskusi lagi, diskusi bagaimana sih untuk mencapai cita-cita itu, dan akhirnya alhamdulillah ada anak satu menuliskan cita-citanya terus bercerita, terus yang satu lagi pengen lagi, seperti itu. Jadi untuk membangun itu ya saya mencari cara terus lah agar mereka tuh tetap belajar, benar-benar belajar, tidak hanya sekedar mengerjakan tugas saja. Lalu tapi sebelum itu memang ada strategi pembelajaran jarak jauh yang saya ikuti, yang saya buat. Ini saya mengambil sumber dari kampus Guru Cikal dan komunitas guru belajar. Terus juga ada sekolah lawan corona. Itu yang pertama ada pengumpulan informasi mengenai kesiapan orang tua. Bagaimana sih orang tua siap apa enggak ketika yang tadinya pembelajarannya tatap muka kini beralih ke via pembelajaran jauh atau ya daring istilahnya ya. Itu siap apa enggak sih? Nah, itu yaitu saya mencari tahu informasi bagaimana kesiapan orang tua. Dan alhamdulillah sih mayoritas di tempat saya itu alamat rumah anak-anak itu berada di lingkungan sekolah. Jadi mungkin sangat gampang ya bagi saya untuk mengumpulkan informasi tersebut. Terus yang kedua sediakan waktu berbincang dengan orang tua dan murid. Setelah tadi pengumpulan informasi, saya mencoba mengajak ngobrol satu persatu orang tua. Jadi saya itu biasanya lewat japri sih, japri karena memang kesibukan orang tua. Kalau di sini di Pekalongan di lingkungan saya itu memang lingkungan yang menengah ke bawah seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang kemungkinan ya mereka para orang tua itu hanya sibuk bekerja saja, mungkin kurang untuk untuk mendampingi
anak belajar seperti itu. Jadi saya mencoba untuk sediakan waktu buat ngobrol sama orang tua. Itu biasanya via japri atau saya telepon, atau kalau misalnya saya ada waktu dan orang tua pun masih ada waktu juga, ya saya datangi rumahnya satu persatu. Seperti itu. Jadi kayak guru kunjung sih kalau istilahnya sekarang ya. Terus ada memperkirakan durasi pekerjaan tugas yang akan diberikan. Jadi saya itu tidak yaitu melalui kesepakatan yang di awal itu saya berusaha untuk membebaskan orang tua gitu ya, karena masing-masing orang tua ataupun murid kan berbeda dari ruang lingkupnya orang tua, pekerjaannya berbeda, terus waktu bekerjanya juga berbeda. Begitupun murid ada yang mulai belajar memang dari pagi atau sore gitu. Saya tidak kamu harus mengumpulkan jam sekian seperti itu. Saya tidak. Saya membebaskan sesuai kondisi murid dan orang tua. Jadi misalnya kan saya sudah survei tuh pengumpulan informasi. Itu rata-rata memang orang tua bekerja dari pagi sampai sore. Jadi aktivitas mulai belajar anak tuh habis maghrib. Seperti itu. Jadi ya udah saya bebaskan, terus melalui kesepakatan belajar juga saya tawarkan misalnya kayak gini, Pak, kira-kira anak nanti selesai tugasnya jam berapa ya, bukan? Nanti kalau udah selesai ya kabari saja. Itu biasanya tuh paling enggak habis isya udah mulai pada ngumpulin itu. Nah, jadi saya tidak tidak saklek buat kamu harus jam 11 dikumpulkan, enggak gitu. Yang penting saya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi murid maupun orang tua. Terus yang berikutnya ada ini, membangun kesepakatan tadi ya yang sudah saya sampaikan. Sebelum mulai pembelajaran saya memang benar-benar mengajak atau membangun kesepakatan dengan orang tua. Ini gimana cara anak-anaknya belajar, kapan mulainya, seperti itu. Saya selalu untuk ngobrol sama orang tua sih, seperti itu. Terus yang terakhir ada menyiapkan aktivitas dan tugas belajar yang memadukan tujuan kurikulum, minat murid, dan isu yang sedang hangat dibicarakan. Jadi tidak hanya selain belajar materi yang udah disampaikan, ya murid-murid harus memahami seperti itu kan, tidak hanya sekedar mengejarkan tugas LKS, tapi murid itu benar-benar paham apa yang dia peroleh, ilmu apa yang dia peroleh dari gurunya, seperti itu. Nah, di slide berikutnya itu sebagai contoh saja, saya membangun percakapan di grup, gitu ya. Jadi ini kan udah berjalan, ini awal pandemi, sudah berjalan dua minggu, itu sudah hampir 2 minggu menjadi guru untuk anak di rumah. Rasanya bagaimana? Saya mengajak ngobrol orang tua untuk berkeluh kesah di situ di grup. Nah akhirnya kok di luar dugaan memang ramai banget itu pada antusias. Terus ada juga murid saya yang memang belajar mandiri banget, tidak didampingi orang tua, tapi memang dia kalau dia tidak paham, itu memang selalu japri guru yang bersangkutan, atau kalaupun ada orang di rumah, dia bertanya kepada orang di rumah. Tapi mentok
mentok guru dan Google sih kalau itu. Itu ada cerita dari murid dan cerita dari orang tua, banyak banget. Nah, ada yang menyadari bahwa ternyata mengajari anak itu susah banget. Itu ada ya, harus sabar, dan mereka baru tahu bahwa anaknya memang susah gitu. Sampai ada anaknya yang bilang kalau guru di rumah itu galak, tidak seperti guru yang di sekolahan. Itu banyak banget. Sebenarnya banyak ya itu. Tapi saya nggak mencantumkan semua. Nah, ini. Terus slide selanjutnya baru kemarin. Di pandemi pertama dari bulan Maret sampai sekarang begitu banyak tantangan. Kalau yang dari awal bulan Maret itu saya mengalami tantangan yang memang hanya berjalan mungkin sekitar seminggu 2 minggu saja. Habis itu sudah berjalan sesuai mungkin apa yang saya harapkan juga. Itu yang di awal ya, awal pandemi, karena saya sendiri, saya merasa sudah berhasil untuk mengajak orang tua, terus berhasil menumbuhkan kemandirian belajar murid. Benar-benar mereka belajar itu memang butuh ilmu, tidak karena sebuah iming-iming atau apa, tapi karena butuh belajar. Itu alhamdulillah. Tapi semenjak berarti Juli sampai sekarang itu saya benar-benar juga memiliki tantangan sekali, melebihi yang awal-awal pandemi. Gitu. Kalau yang awal itu ya 5 orang tua, terus sebagian anak sudah sadar, sudah mau membangun percakapan, sudah mau bercerita di grup dan membuat grup rame. Tapi sebaliknya kalau yang sekarang itu benar-benar sepi Bapak Ibu. Saya sempat bingung banget gitu kan, karena memang kan belum ketemu, terus belum tahu bagaimana sikapnya anak dan lain sebagainya. Saya pun mencari lagi, itu menggali informasi lagi dengan melihat profil murid. Itu langkah pertama dalam PJJ di bulan Juli kemarin itu yaitu melihat profil murid. Bagaimana latar belakang orang tuanya, terus apa sih istilahnya kayak minat, cara belajarnya anak-anak itu bagaimana, itu saya kumpulin semuanya dengan ngobrol bareng sama orang tua. Itu. Nah, sampai detik ini pun saya benar-benar mengalami kesulitan. Nah, ini. PJJ membuat murid kesulitan, inisiatif apa yang guru lakukan. Nah, saya sudah mencoba untuk ini nih. Adakah kesulitan yang kamu hadapi anak-anak kayak gitu kan? Terus banyak banget yang ngomong, males Bu, pengennya berangkat aja, di rumah sukanya dimarahin, gurunya galak, terus ada lagi saya nggak bisa baca, nggak ada yang mendampingi belajar, seperti itu. Ini versi murid. Terus versi orang tua juga ada. Saya udah pusing Bu, kan? Pandemi ini memang benar-benar bikin pusing. Anak saya bilangnya nanti kalau disuruh. Terus ada lagi yang lebih asik bermain game daripada belajar, seperti itu. Itu udah bener orang tuanya tuh udah bener-bener ngeluh, udah bener-bener pusing, udah bener-bener nggak karuan gitu kan. Udah pengen berangkat aja seperti itu. Nah, yang saya lakukan sebagai perbaikan PJJ itu menjadi
guru kunjung. Ya, saya baru kepikiran di minggu keberapa itu mengunjungi rumah-rumah anak-anak. Alhamdulillah memang sudah satu persatu saya datangi rumahnya, dan memang di luar dugaan saya, orang tuanya itu bercerita banyak, Bapak Ibu. Dan dari situ saya mendapat informasi-informasi baru. Seperti orang tua tuh cerita kalau anaknya suka belajar malam dari habis maghrib. Terus ada lagi yang memang main game dulu baru belajar, seperti itu. Terus gaya belajarnya, kesulitannya yang memang rata-rata itu belum bisa membaca, berhitung. Itu yang masih saya terus perbaiki, saya cari cara agar mereka tetap semangat belajarnya. Nah, poin-poinnya itu ada 4. Tetap yang pertama menjalin komunikasi dengan murid. Selanjutnya ada diskusi dengan orang tua, bagaimana cara pemecahan masalahnya juga ketika anaknya begini, bagaimana kira-kira solusinya agar anak tersebut bisa mandiri belajar, bisa benar-benar belajar itu butuh. Terus juga mengumpulkan data-data bagaimana gaya anak belajarnya, terus minatnya seperti apa, itu kan. Terus saya membuat catatan bahwa anak ini awalnya seperti ini, terus perkembangannya bagaimana, itu saya sedikit mencatat. Terus mengajak kolaborasi dan berbagi peran. Mengajak kolaborasi anak yang memang saya rasa ilmunya, misalnya pengetahuannya itu lebih di atas anak-anak yang lain, itu saya ajak kolaborasi, yaitu untuk membantu saya dalam menghidupkan grup di WA. Dan alhamdulillah ya pelan-pelan saya bangun itu, dan sekarang alhamdulillah sudah mulai untuk semangat dalam menjalankan PJJ ini. Itu sih. Terus ada salah satu dari Mbak Analisa yang kemarin saya mengikuti Wardah Inspiring Teacher, yaitu bentuklah sebuah harapan dan berjuang untuk sebuah tujuan. Itu benar-benar PJJ ini memang pusing banget ya, Bapak Ibu. Tapi jangan jadikan pandemi ini kita terus-terusan mengeluh, seperti itu. Jangan mengeluh terus, tapi bagaimana caranya kita berjuang untuk berubah, seperti itu kan. Jangan hanya ini pusing, ini capek dan lain sebagainya, tapi bagaimana kita menemukan cara yang terbaik untuk anak-anak agar tetap belajar di rumah dan menyenangkan sekaligus bermakna bagi anak-anak kita, seperti itu. Mungkin cukup dulu, Mbak. Nanti disambung diskusi aja lah. Sedikit itu aja. Oke, terima kasih Mbak Nazila atas sharingnya. Dari cerita Mbak Nazila tadi, kayaknya saya khususnya diingatkan kembali ya, bahwa komunikasi itu kunci gitu ya. Nah, komunikasi di sini tuh nggak hanya sebatas komunikasi yang isinya cuma ngingetin hari ini tugasnya ini gitu, kumpulin kapan, kemana gitu ya, melainkan lebih dari itu gitu. Komunikasi yang bisa membangun kedekatan emosional antara guru dan anak, juga guru dengan orang tua. Mohon maaf, ini ada yang ingin ikutan acara. Oke. Sekarang kayaknya kita beranjak langsung ke sesi yang berikutnya ya. Nanti bisa kita tahan dulu pertanyaan di sesi pertanyaan, tanya jawab. Namun demikian, saya ingatkan kembali bagi sahabat Buntok yang membutuhkan sertifikat, dapat mengisi daftar hadir. Nanti linknya akan kami bagikan pada kolom komentar ketika acara sudah selesai gitu ya. Baik, sekarang saatnya untuk mengundang pembicara kita yang kedua. Ada Mbak Puji Sri Rahayu. Halo Mbak Puji.
Halo Apakah Mbak sudah Dian. siap? Ya, halo Mbak Puji. Apa kabar Mbak Puji? Alhamdulillah sehat. Nah, saya kenalkan dulu ya, Mbak Puji ini sebenarnya adalah kawan baik saya yang saya kenal dari sebuah conference. Saya lupa waktu itu Teflin ya Mbak ya, Teflin Ya, di Lombok apa Makassar ya Mbak? Makassar ya Mbak Dian ya? Iya, kayaknya Makassar ya, entah yang mana, tapi saya kenal dari sebuah conference. Dan saya nggak menduga bahwa akhirnya saya akan berkolaborasi dengan Mbak Puji seperti sekarang ini. Cuman waktu itu memang kayak semacam intuisi, begitu saya melihat Mbak Puji presentasi, langsung saya minta nomor HP. Siapa tahu suatu saat kita membutuhkan gitu. Ternyata benar, saat ini saya bisa mengajak Mbak Puji untuk berkolaborasi dengan Buntok, mempresentasikan topik tentang seputar teknologi. Karena memang saat ini Mbak Puji alhamdulillah mendapatkan beasiswa dari MORA, Ministry of Religious Affairs ya, Mbak Puji, ya, untuk mendalami teknologi di pendidikan gitu, khususnya dalam pendidikan bahasa Inggris. Mbak Puji ini merupakan dosen di Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Jadi ini juga pembicara jauh yang berhasil kita datangkan saat ini. Beliau juga aktif dalam berbagai macam kegiatan. Contohnya saja kemarin, Mbak Puji sebagai salah satu developer tim ya Mbak, di MOOC ya, MOOC Indonesian MOOC. Iya, di 2016-2017. Baiklah, kayaknya nggak perlu berlama-lama. Langsung saja kita ikuti sesi kedua ini, yang insya Allah akan sangat menarik karena akan ada prakteknya, dengar-dengar bersama Mbak Puji. Oke, silahkan Mbak Puji. Terima kasih Mbak Dian, senang sekali bisa bergabung dengan Bunda dan Buntok ya, bunda-bunda yang sangat hebat-hebat bisa menginisiasi satu acara yang luar biasa. Mohon izin untuk share screen. Mbak Dian boleh minta, saya belum bisa share screen karena hanya one participant. Ya, akses. Mungkin ditutup dulu yang tadi Mbak Dian. Ya, sudah ditutup tadi, Mbak? Ya, apakah sudah. Oh, ya. Sebentar. Sudah bisa Mbak Puji? Sebentar Mbak Dian. Tampaknya saya salah membuka. Iya. Masih loading. Pasti agak lambat juga, maklum jauh kan di Banjarmasin, jadi nyampainya ke Jakarta juga luar biasa lama. Harus melewati beberapa tahapan. Ada rapid test dulu, naik pesawat. Ya. Oke, sudah nampak Mbak. Ya, terima kasih. Jadi materi saya ini sama dengan Bu Zila tadi ya, tentang ngajar asyik saat pandemik. Dan saya yakin semua Bapak Ibu yang hadir saat ini mengalami kegalauan yang luar biasa. Saya berkecimpung di dunia online learning itu sudah sejak 2016, dan sejak itu saya juga pegang beberapa kelas online untuk Indonesia dan juga ASEAN. Tapi ternyata luar biasa berbeda pada saat pandemik terjadi. Salah satu penyebabnya memang banyak dari kita, guru-guru kita, tidak siap memang dengan teknologi itu. Bukan hanya guru sebenarnya, siswa tidak siap, sekolah tidak siap, semuanya tidak siap. Jadi memang luar biasa. Hari ini menu hari ini adalah karena kepikiran makanan ya. Menu hari ini adalah yang pertama mungkin sedikit mengulas distance learning yang seperti disampaikan oleh Mbak Zila tadi, sedikit saja. Kemudian apa sih yang harus kita siapkan, mirip dengan punya Mbak Zila, jadi saya sekilas-sekilas saja. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi yang mungkin bisa kita pakai untuk engaging, untuk menarik siswa ke kelas kita. Jadi biar mereka itu tidak bosan atau tidak malas-malasan atau bahkan tidur pada saat mengikuti kelas kita. Nah, yang ini adalah menu kita yang pertama, distance learning. Sebenarnya mungkin lebih tepat ke remote learning ya, kita pengajaran jarak jauh. Nah, ini waktu sebelum pandemik. Alangkah senangnya siswa itu ada di dalam kelas, mereka bisa langsung engage dengan gurunya, langsung bercerita dengan gurunya, dan pada saat mereka harus berkompetisi, mereka pasti juga sangat gembira dalam kelas. Nah, lain dengan pada saat masa pandemik seperti ini, mereka harus sendirian, mungkin berdua dengan kakak atau adik di rumah, atau bergabung dengan teman-temannya yang di sini. Jadi memang
berat buat kita untuk kesiapan kita. Tapi apakah kita akan menyerah? Tidak. Awal-awal pandemik, semua guru sudah mempersiapkan. Awal-awal pandemik memang masih bingung, tapi kemudian mereka mencoba bagaimana sih formula yang baik nih, walaupun akhirnya muncul seperti yang dibilang Mbak Zila tadi. Dan itu bukan hanya dulu sampai awal pandemi, tapi sampai sekarang pun itu masih terjadi. Kalau Bapak Ibu bisa melihat di sini adalah contoh percakapan di WhatsApp group yang memang ada ya. Jadi seperti yang Mbak Zila bilang tadi, guru sekedar Assalamualaikum, hari ini materinya ini, silahkan kerjakan, ini linknya. Dan orang tua paling cuman bilang, siap, habis itu kapan, habis itu nanti ada tidak feedbacknya, tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Jadi kita tidak tahu apakah anak itu kerjaannya bagus atau tidak. Yang jelas kita memastikan anak itu kerjaannya betul. Kenapa? Ya karena kita ikut mengerjakan. Jadi ini yang berat sebenarnya. Nah, kelas ini kebetulan sama kelas rendah ya, kelas 2 masih. Jadi kelas 2 gurunya mulai awal, mulai pertama dulu sampai sekarang seperti ini modelnya. Jadi tugas kemudian dikumpulkannya kapan? Kalau dulu dikumpulkannya setiap hari dengan melalui screenshot dikirim ke WA Wapri. Tapi yang sekarang dikumpulkannya hanya setiap akhir tema. Dan itu luar biasa buat kami. Kami bisa manage sih, tapi juga kapan ya anak-anak ini bisa tahu itu betul, itu salah, karena seakan-akan tugas itu akhirnya dilimpahkan kepada orang tua. Bukannya kami protes, tapi ada sedikit, mungkin memang perlu ada komunikasi antara guru dan orang tua, seperti yang dibilang oleh Mbak Zila tadi. Atau ada juga guru yang sudah menyiapkan dengan teknologinya Google Classroom, sudah berbagai macam subjek di situ, ada fikih, ada teman dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi ternyata pada saat upload komunikasinya mana, interaksinya mana, hanya sekedar Bu tidak bisa dibuka. Oh iya kah, yang seperti itu saja. Jadi benar-benar yang sangat minim, bukan masuk ke dalam core-nya, intinya, tapi hanya sekedar manis-manisan saja lewat. Nah, ini yang sebenarnya harus kita rubah, karena kelas bukan hanya merubah kelas online ini menjadi tugas online. Jadi itu sih mungkin beberapa guru sangat bagus seperti Bu Zila tadi, memaksimalkan potensi siswa. Tapi beberapa guru yang lain mungkin masih nyaman di zonanya. Sudah ini saja, ngapain juga sih, repot-repot, susah juga, muridnya tidak semangat, tidak ini. Nah, itu yang harus kita rubah. Jadi ini gambarannya, ada yang teachingnya dengan semangat, mungkin seperti Mbak Zila tadi luar biasa semangat. Ada juga yang ya sudahlah seperti ini saja. Dan itu it happens. Kemarin saya ada berbincang-bincang dengan anak-anak SMA, kebetulan beberapa tetangga itu anak SMA, dan saya sempat bertanya, bagaimana PJJ-nya? Seperti biasa dikasih tugas dikumpulkan, tidak, dikumpulkannya 2 hari sekali. Terus ngapain? Dikasih feedback umpan balik, tidak, nilainya nanti pokoknya kalau kita mengumpulkan tepat waktu nilainya 85, kalau kita terlambat sedikit nilainya 70. Jadi apa yang di-assess, apa yang diajarkan? Jadi memang sekarang lumayan berbasis LKS ya Bu Zila ya, banyak yang memakai LKS, kemudian dikasih tugasnya langsung di situ. Masih lumayan kalau di situ ada di-share videonya yang gurunya sendiri menerangkan. Tapi itu ternyata tidak setiap saat. Jadi kadang-kadang saja, sedikit, habis itu tugas. Jadi itu saja yang terjadi. Orang tua juga akhirnya, ya beginilah. Jadi apa sih yang harus dilakukan? Ini mirip dengan punya Mbak Zila tadi. Memang harus ada kolaborasi yang sangat harus ada kolaborasi antara orang tua dan guru untuk membentuk siswa ini nantinya. Orang tua sekarang tidak bisa lagi memang dilimpahkan ke guru sepenuhnya, orang tua juga bertanggung jawab. Beda waktu sebelum pandemi, kita bertanggung jawab. Nah, bagaimana dengan orang tua yang bekerja? Nah, ini
ini fungsinya ada profil siswa tadi seperti yang dibilang oleh Mbak Zila. Semua sekolah seharusnya melaksanakan profil siswa dulu sebelum melakukan hal-hal yang lain. Untuk apa? Untuk mengetahui anak itu seperti apa, cara belajarnya, orang tuanya itu siapnya kapan, bekerjanya di mana, siap mendampingi anak itu jam berapa, dan itu memang harus pada saat kita menentukan 1, 2, 3, 4 itu harus ada profil siswanya. Bagaimana kalau tidak bisa mendampingi, orang tuanya bekerja bisanya habis maghrib, gurunya tidak mau lagi berkomunikasi habis maghrib, pokoknya jam kerja. Itu yang harus dirubah. Mungkin jam pengajaran memang harus sedikit fleksibel. Jadi contoh mungkin saya mengajar beberapa kelas saat ini, mahasiswa saja susahnya minta ampun diapa-apain. Padahal itu sudah mahasiswa yang mestinya bisa bertanggung jawab. Tapi memang ada caranya biar mereka tetap engage, biar mereka tetap di kelas dan WA, walaupun pakai WA saja tetap ramai. Nanti ada caranya di belakang. Jadi orang tua sangat berperan penting sekali. Apalagi untuk anak-anak yang kelasnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 yang memang masih perlu dimonitor. Nah, setelah mengetahui itu, guru harus juga menyusun tujuannya, bukti belajarnya apa, kriteria belajar apa, aktivitas belajarnya apa. Nah, aktivitas belajar ini juga penting. Rasanya Bu Zila sekarang yang difokuskan pada kompetensinya ya Bu ya, bukan pada cakupan materinya yang sebanyak itu. Jadi kompetensinya itu tercapai tidak? Itu yang untuk masa pandemik ini. Nah, mungkin untuk mencakup ini dan untuk mengajak orang tua itu bisa memonitor, sebenarnya guru bisa membuat seperti target learning. Target learning ini mingguan. Kalau guru punya RPP ya, tapi orang tua kan tidak punya apa-apa yang dipegang. Nah, mungkin guru bisa menciptakan seperti target learning. Isinya adalah misalkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, misalkan kalau itu 5 hari kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin ini apa saja? Oh, misalkan di situ IPA. Misalkan ya IPA integrated dengan apa? IPA, tujuan belajarnya itu apa? Kompetensi yang mau dicapai apa? Ditaruh di bawahnya semua. Kriteria belajarnya apa? Aktivitas belajarnya apa? Dan itu disampaikan ke orang tua dalam 1 minggu. Jadi tiap minggu ada target learning yang di-share ke orang tua. Jadi orang tua pun bisa antisipasi, oh hari Senin anak saya itu belajar ini, aktivitasnya ini. Jadi ada jelas sekali. Dan pada saat kita sibuk, kita juga sudah antisipasi. Oh, tidak bisa nih siang-siang ditemanin karena matematika nih harus bisa pembagian. Jadi kita bisa menyiasati juga waktunya kapan. Jadi target learning itu sangat penting. Nah, sementara ini saya belum melihat yang seperti itu. Kecuali ada satu di TK. Di TK anak saya itu bagus. Dia punya target learning 1 minggu full. 1 minggu Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat. Hari Senin itu apa saja, bukti tugasnya apa, dan sudah di-share materi untuk tematiknya, kemudian dimonitor di grup seperti apa. Dan kita komunikasinya bagus. Itu untuk yang TK. Setelah target learning seminggu dibagi, masih ada lagi, setiap harinya masih dikasih lagi dengan untaian yang lebih terperinci. Jadi itu sangat penting, target learning per minggu. Orang tua bisa antisipasi dengan adanya itu. Dan mungkin ini tugas tambahan ya buat guru. Saya juga membuat semacam target learning itu, tapi kalau mahasiswa mungkin target learning-nya kita bikinkan bukan 1 minggu, tapi 1 bulan. Kita bikinkan 1 bulan, karena kan 1 minggu hanya 1 kali pertemuan, tapi sudah jelas di situ apa saja yang harus dikerjakan, halaman berapa, materinya apa, sudah siap semuanya. Jadi target learning sangat penting untuk orang tua. Kalau kita memang mau berkolaborasi dengan baik ya dengan orang tua. Jadi orang tua tidak hanya ditanya gimana belajarnya di rumah, tapi kita jelas Bu pada saat belajar ini seperti apa, seperti itu. Dan juga guru wajib mensosialisasikan proses pembelajarannya. Jadi dalam 1 minggu ini kita mau ngapain saja, cukup dengan WhatsApp group saja, ataukah harus ada pertemuan? Harus ada pertemuan. Mungkin saya salah satu yang tidak mendukung kalau Zoom setiap hari, Zoom setiap jam pelajaran. Oh, itu sangat menyakitkan untuk anak, karena harus diam di depan laptop juga. Dan belum tentu ilmunya itu terserap dengan baik. Zoom boleh banget, tapi ada beberapa hal. Misalkan Zoom itu untuk apa. Mungkin seminggu 2 kali atau 1 kali cukup. 2 atau 1 kali, tapi harus ada tujuannya ngapain. Jangan sampai ada juga saya berwawancara dengan salah satu
guru di Malang, sekolah Bonafit, Zoom setiap hari selama 3 jam. Tapi apa pada saat di Zoom yang dibahas? Ternyata hanya menceramahi siswanya. Kamu jangan begini, kamu jangan begitu, belajarnya harus rajin. Jadi tujuan pembelajarannya itu kita tidak tahu, belum kenal lagi. Kompetensinya belum kenal lagi. Kemudian monitoring proses pembelajaran. Di sini memang harus ada guru. Jadi pada saat kita memberikan materi, pada saat kita men-share tugas, jangan dilepas. Bagaimana itu tetap harus ditanyakan. Dan refleksi, yang seperti Ibu Zila bilang, refleksi itu bukan hanya dari siswa, tapi dari guru. Hari ini saya mengajarnya sudah bagus tidak? Hari ini tercapai tidak kompetensi anak? Kalau tidak tercapai seperti apa? Dan anak juga seperti itu, orang tua juga berefleksi. Jadi 3 komponen tadi itu harus sama-sama di masa pandemik ini, tidak bisa sendirian. Refleksi ini juga masuk umpan balik dari guru yang selama ini banyak dinafikan, banyak tidak di-ignore gitu oleh guru, memberi tugas tapi kemudian tidak ada umpan balik sama sekali. Dan itu yang sementara ini mungkin PR ya buat kita. Kita tahu tugas guru itu luar biasa. Kalau harus memberi umpan balik satu mungkin berat. Tapi paling tidak bisa memberikan umpan balik itu secara keseluruhan. Hari ini tugasnya seperti ini. Ternyata banyak yang belum bisa di sini. Itu yang di-cover nanti, itu yang dibicarakan. Jadi umpan balik dan juga refleksi itu sangat penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah kalau kita memang mau memakai teknologi, kita harus menentukan teknologi yang akan kita pakai. Nah, dalam target learning tadi, selama 1 minggu yang kita buat, kita sudah harus tahu apa sih yang mau kita pakai. Oh, hari ini kompetensi yang mau dicapai adalah anak itu bisa bercerita, anak itu bisa berkomunikasi, anak itu bisa mengeluarkan ide. Kira-kira dari segini banyak aplikasi, mana ya yang bisa digunakan untuk anak? Atau kalau, internet connection ini jauh sekali di desa, tidak ada internetnya. Apa ya yang bisa dilakukan? Jadi kompetensi, bukan materi yang harus dipenuhi itu, tapi kompetensi yang harus dicapai. Itu bedanya dengan masa sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi memang materi yang harus dicukupi, materi. Tapi yang sekarang adalah kompetensi yang relevan yang harus dipertimbangkan. Nah, bagaimana sih biar mengajar kita itu asyik gitu? Yang bisa saya share yang foto pertama adalah yang ini. Dan ini yang kita kerjakan sementara ini. Banyak dari kita yang mengerjakan. Mungkin saya awal-awal juga mengerjakan. Hindari memberikan tugas sekedar untuk latihan soal atau pengerjaan LKS tanpa disertai diskusi dan refleksi. Mungkin Bapak Ibu guru yang ada di sini merasakan ya, atau ibu-ibu yang punya anak pasti juga merasakan ada LKS, ada itu. Jadi kita mungkin sedikit demi sedikit menghindari pemberian tugas hanya sekedar untuk latihan soal. Nah, ini hanya sekedar contoh dari kelas saya. Saya kebetulan mengajar grammar, saya memakai LMS dari kampus e-learning-nya UIN Antasari. Nah, kalau mahasiswa hanya kita kasih LMS seperti ini, ternyata mereka sama sekali tidak aktif. Jadi yang saya lakukan adalah mengkombinasikan antara LMS dengan WhatsApp group. Jadi pagi itu mungkin saya sapa, yuk kita mulai kelasnya. Silahkan ke LMS, lihat materinya. Habis itu aktif di WhatsApp group, dan tidak ada satupun yang berani meninggalkan WhatsApp group. Bagaimana cara absennya? Kalau kita absen, kita taruh saja di situ absen, link absen, mereka pasti akan mengisi, tapi kita tidak tahu apakah mereka itu aktif di situ atau tidak. Nah, untuk mengaktifkan discussion, kalau mereka ditanya ada pertanyaan, materinya sudah jelas dan tidak ada yang bertanya, kita yang harus bertanya. Kita yang harus membuat prompt-nya. Sama juga mungkin untuk anak-anak kecil, anak SD, kita yang harus membuat prompt-nya. Misalkan pada saat kita membahas keberagaman beragama, tentang budaya-budaya di Indonesia juga. Kita bisa bertanya di grup itu sebelum sharing materi, anak ya yang menjawab, bukan orang tua. Jadi kalau anak mungkin yang kelas 2 SD belum bisa mengetik yang cepat, ganti dengan voice note. Jadi saya sering pakai voice note juga, jadi tahu itu memang anaknya. Misalkan kita tanya, ayo ada berapa jumlah
agama di Indonesia, anaknya yang disuruh menjawab pakai voice note. Tapi itu memang harus kesepakatan waktu ya dengan orang tua juga. Biasanya anak kan harus didampingi kalau yang masih kelas 2, kelas 1, kelas 3. Kalau yang kelas 4 mungkin sudah mulai bisa mandiri. Jadi kita yang harus memprom pertanyaannya. Seperti tadi kalau Bu Zila dengan cita-citanya apa, that's great. Jadi kita mulai masuk ke kompetensinya. Jadi mereka lebih percaya diri. Itu yang kita tampilkan dulu, percaya diri. Jadi kita gabung. Atau seringkali juga pada saat kita sudah masuk ke grup, mereka tidak ada sama sekali. Ya Miss, ya Miss, ya Miss, itu saja jawabannya. Terus apa yang saya lakukan? Switch, beralih. Karena saya mau tahu mereka itu ada atau tidak, atau hanya tidur saja. Saya switch biasanya. Kemana? Saya bisa switch ke sini, ke quizzes. Quizzes ini kan kuis, tapi kuisnya hanya untuk sekedar warming up, untuk tahu mereka ada atau tidak di situ. Atau seperti yang dilakukan oleh Mbak Dian tadi dan bune-bune yang lain tadi, Mentimeter. Saya juga pakai untuk awal, untuk voting. Kalian mau apa hari ini? Kalian ini perasaannya seperti apa hari ini? Untuk bersenang-senang dulu, membangkitkan motivasi mereka. Atau kalau kita pas lagi online seperti ini, kita pakai Zoom atau pakai Google Meet, kita bisa pakai aplikasi yang membuat mereka berbicara. Nanti ada contohnya, kita akan ke situ ya. Jadi intinya kita harus pintar-pintar switch. Kalau mereka sudah malas, tidak kelihatan apapun di situ, ya kita cepat mencari cara bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka engage di kelas kita. Jangan dibiarkan, kemudian kita marah, pergi dari kelas, dibiarkan saja kelasnya sampai ya pokoknya sampai mereka mengumpulkan tugas. It happens semester yang lalu saya mengalami, saya tidak menggabung antara WhatsApp group, saya berpendapat mahasiswa sudah harus mandiri. Ternyata bukan seperti itu. Jadi mahasiswa hanya saya kasih LMS, kemudian saya kasih chat room di situ, materinya sudah lengkap, tugas-tugasnya sudah lengkap, kuis-kuisnya sudah lengkap. Saya mengira dengan begitu mereka sudah aktif di chat room-nya, di discussion-nya. But that wasn't the case. Gak ada satupun yang upload question-nya. Sama sekali. Kuisnya dikerjakan, tapi akhirnya memang sama sekali tidak ada interaksi dengan guru, dengan kita. Nah, itu rasanya terjadi juga di masing-masing jenjang pendidikan. Nah, bagaimana dengan interaksi aktif dengan siswa? Banyak yang bisa kita pakai. Ada yang mau coba, ibu-ibu? Ada yang mau coba? Kita coba ya. Kita coba yuk. Akan saya share di sebentar. Mungkin bisa di-share di kolom chat, Mbak, linknya. Iya, sebentar, Mbak Dian. Ini yang kita pakai Google Jamboard ya. Google Jamboard ini lumayan baru. Sebentar. Loading pasti lama. Google Jamboard ini baru aktif mulai 2018 akhir. Oh, saya tidak bisa copy ya? Oh, ini sudah. Mbak Dian, kok saya nggak bisa akses chat room ya? Atau saya tutup dulu lah share screen saya? Oh iya, sepertinya karena share screen jadi nggak bisa. Saya share. Ya. Silahkan Bapak Ibu dibuka. Dan ini bisa kita lakukan berbarengan dengan WhatsApp grup kita. Di chatroom sudah ada linknya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau memakai Jamboard, silakan langsung saja diklik di Google itu. Kalau kita buka, sudah ada di Drive itu juga muncul. Bisa join? Nampaknya sedang loading, Mbak Puji. Ya, bentuknya nanti seperti ini.
ada yang sudah join, Citah namanya. Nah, ini bentuknya Google Jamboard. Kita bisa pakai banyak page di situ. Ada page 1, ada page 2, page 3, dan masing-masing bisa untuk kegiatan yang sangat interaktif. Semua siswa bisa akses di sini, semua siswa bisa menulis di sini. Coba kita silakan semuanya bercerita di situ. Menurut Bapak dan Ibu, gambar tersebut menceritakan tentang apa? Kalau mau membuat sticky note, di sini ada sticky note, silakan. Saya tunggu. Dan untuk siswa ini akan menyenangkan karena mereka bisa melihat teman mereka. Kalau di WhatsApp itu kan mereka tidak bisa melihat kerjaan temannya seperti apa. Dengan begini mereka melihat seperti di papan tulis. Oh, temanku menjawabnya seperti itu. Oh, aku seperti ini. Nah, kita bisa mengaktifkan ini. Silahkan. Sudah ada yang join 3. Yang sudah join, nah itu sudah ada. Nah, kita bisa atur di sini. Jadi sudah ada yang keberagaman adat di Indonesia, kemudian tentang keberagaman baju daerah, dan siswa bisa macam-macam nanti. Kita juga bisa menulis, kita bisa menulis pakai yang pen ini. Biar lebih ini, tapi kalau pakai touchscreen lebih enak ya. Jadi saya lebih suka pakai sticky note. Atau pakai text box, bisa banget. Pakai teks di bawah. Bisa, jadi ini bisa kita kerjakan dan ini lumayan interaktif. Tidak hanya untuk siswa SD pun bisa mengerjakan ini karena Google Jamboard ini mudah diaksesnya. Asal kita punya email Gmail, masuk sudah, dia menjawab ada. Nah, coba kita ke link ke yang selanjutnya. Izin Mbak Puji, di chatroom ada yang bertanya nih, apakah mesti install dulu? Sepertinya tidak ya? Tidak install, makanya saya bilang Google ini paketnya lengkap sebenarnya kalau kita mau melihat. Bahkan slide pun kan kalau kita kolaborasi, kita bisa mengerjakan slide itu bersama-sama, saling membetulkan tanpa harus kita kirim email atau apa. Jadi sama dengan ini, tidak perlu diinstal. Tidak perlu diinstal. Jadi it's easy, friendly use. Nah, yang seperti ini, anak pasti akan suka melihat, nomor 1, nah, sudah ada yang menjawab Minang. Yang ini Jakarta, yang ini. Jadi mereka, jiwa kompetisinya juga akan bisa muncul. Nah, kalau anak itu sangat pasif, kita bisa panggil. Ini yang biasa saya kerjakan. Kalau anak mahasiswa tidak muncul-muncul di chatroom atau di mana tidak muncul, biasanya saya sebut namanya satu-satu. Jadi dipaksa. Tidak akan mau menjawab anak itu kalau tidak ada unsur paksaan juga, jadi dipaksa sementara. Minang, Bali, dan teman-teman. Nah, kita juga masih bisa tuh yang lain lagi di mana? Masih bisa kita taruh di situ. Sampai 4 juga ada. Kita bisa selalu menambah page di sini. Nah, kalau kita mau menambah kelas yang baru, atau kita punya topik baru, kita bisa ke dashboard-nya. Bapak Ibu mungkin bisa langsung sambil praktek nanti ya, biar nyaman. Nah, ini tadi ya kelas yang tadi hari ini. Kita bisa menambahkan di sini ada tanda tambah. Nah, ini untuk membuat kelas yang baru atau topik baru. Kita tinggal tambahkan seperti tadi. It's really easy untuk siapa saja. Saya tidak bilang isi PC gitu, tapi insya Allah masih bisa Bapak Ibu guru, bahkan orang tua pun masih bisa melakukan yang ini. Karena tinggal tanda tambah, kita kerjakan tulisannya apa, kita bisa cari background online, kita bisa cari, misalkan kita mencari image. Kita mau mencari gambar peta untuk belajar IPS, kita tinggal cari di Google Image, map. Map yang seperti apa yang kita mau, map peta buta atau apa, sesuai tujuan kita, misalkan yang ini. Kita tinggal nanti kalau sudah muncul memberikan instruksinya, peta itu harus diapain, siswanya harus seperti apa. Nah, itu sudah muncul. Jadi enak sekali pakai Google Jamboard. Ada aplikasi lain yang mirip dengan Google Jamboard, nanti saya bahas. Ada pertanyaan kira-kira Bapak Ibu untuk Google Jamboard. Ini salah satu cara untuk mengaktifkan siswa. Jadi mereka bisa melihat semuanya di situ.
Sepertinya kalau lewat HP harus install dulu ya, Mbak Puji, ada pertanyaan di chat. Nah. Oh iya, kalau lewat HP. Tapi tidak berat Mbak Dian aplikasinya. Tidak berat. Dia ringan sama seperti Padlet ringan juga. Jadi internetnya tidak terlalu bagus masih bisa. Sebenarnya ada satu aplikasi yang bagus bisa memotong-motong video, kita bisa insert pertanyaannya di situ. Tapi kalau internet connection-nya tidak bagus, susah. Jadi saya tidak share di sini. Mungkin kalau ada yang mau belajar, boleh nanti berhubungan pribadi. Add puzzle namanya. Jadi kita bisa insert masing-masing question di tiap audionya. Kita bisa memotong video yang 50 menit hanya menjadi 1 menit sesuai tujuan pembelajaran kita saja. Tapi itu berat internetnya. Jadi ini untuk Google Jamboard. Kalau itu Google Jamboard. Nah, kita lanjut ke yang tadi ya. Adakah aplikasi lain yang bisa kita pakai? Ada. Selain itu, untuk mengaktifkan siswa saja. Sebentar. Mungkin ada pertanyaan yang lain lagi sebelum saya ke aplikasi yang satunya lagi, yang untuk bersenang-senang saja. Sepertinya belum ada. Mbak Dian, yang kelihatan di screen yang mana? Yang word wall. Oh ya, yes. Kita ke word wall. Kita ke word wall sekarang. Nah, ini akan mengasyikkan word wall ini asik kalau kita pada saat face to face seperti ini, pakai Zoom atau pakai Google Meet. Kita bisa start. Nah, seperti ini, misalkan membuat kalimat pada saat kita belajar bahasa Indonesia atau belajar bahasa Inggris atau belajar apapun, matematika dan lain-lain semuanya lengkap. Kita bisa create our own, kita bisa create question kita sendiri nanti. Kita coba ya, kita spin. Nah, kalau seperti ini siswa tidak akan bosan, tidak hanya mendengarkan gurunya bercerita, oh silakan membuat kalimat, tapi ada permainan seperti ini, silakan membuat kalimat dengan kata makan. Nah, mereka akan membuat kalimat dengan kata makan. Nah, bagusnya di word wall ini ada banyak ragam pilihannya, ibu-ibu dan bapak. Ada banyak pilihannya, jadi kita bisa bikin spin seperti itu, kita bisa bikin word search, yang ini pasti anak-anak suka. Word search. Nah, anak menangis sudah. Mulai. Nah, ini word search. Dengan topik yang sama persis tadi, bisa dipakai segala macam bentuk kuis. Nah, kalau ini untuk membuka kelas atau untuk berinteraksi dengan siswa, itu bagus. Bahkan ada yang seperti nah, ini jenis-jenisnya. Ada random wheel, ada open the box, ada anagram, ada random chart, ada hangman, ada dan macam-macam. Jadi kita bisa mencari kuis, mencari bentuk yang memang cocok dengan siswa, dengan karakteristik siswa kita. Nah, kita bisa juga, apakah bisa lewat WhatsApp saja, tidak pakai online seperti ini? Bisa. Jadi kita bisa share, kalau kita mau namanya masing-masing ada dijadikan assignment, kita bisa set assignment dan start. Kita nanti akan dapat linknya, kita copy linknya. Saya harus stop. Sebentar Mbak Dian, ini agak lambat lah punya saya nih jadinya. Masih kelihatan yang word wall-nya saja ya Mbak? Iya, di word wall. Saya mau pindah. Stop share.
Nah, silakan. Di situ ada contohnya, cara buatnya gimana ya, Bu? Oh iya. Cara buatnya seperti apa? Sama kalau kita terbiasa dengan Kahoot atau Quizzes, kita bisa mencari soal-soal yang sudah ada di situ, atau kita bisa create sendiri. Yang saya lakukan adalah saya biasanya mencari dulu. Kalau sudah tidak ada, baru saya create. Kalau ada, saya edit sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Jadi wajib diedit, sama dengan Quizzes, Kahoot juga seperti itu. WordWall lumayan menawarkan berbagai macam aktivitas untuk siswa. Silakan kalau ada yang mencoba, diklik, kita coba-coba. Sedang proses, masih berputar. Seperti itu memang. Iya. Ini kita masukkan nama dulu ya, Mbak Puji ya. Ya, masukkan nama biar kita nanti kelihatan namanya siapa saja. Oke, nampaknya versi yang HP lebih cepat terhubung dibandingkan dengan versi kita buka dari laptop. Betul. Nah, tadi ada yang bertanya bagaimana create activities-nya. Kita ke home dan kemudian create your first activity now. Kalau kita tidak mau mencari quiz punya orang, kita bisa create our own activity, create your first activity. Jadi kalau biar kita cepat lancar, memang kita harus berani dulu dan nekat. Kita klik-klik aja semua, kita coba. Nah, sebelum kita share dengan siswa, pastikan kalau kita sudah menguasai itu dulu. Jadi kita sudah menguasai, jadi kita bisa menyesuaikan dengan kompetensi apa sih yang bisa kita capai dengan menggunakan apps yang ini. Sudah bergabung, Mbak? Sudah ada ya, sebentar saya masuk lagi ke sana tadi. Ya. Tapi intinya Bapak Ibu tahu ya seperti apanya. Jadi ada masih satu lagi yang ingin saya share. Ya, bisa dikerjakan sambil dicoba-coba. Kita memang perlu sign up, tapi tidak terlalu susah kok sign up-nya, dan itu free. Itu free. Cuman ada beberapa source yang di private sama yang membuat. Kayak kita saja juga kalau kita membuat nggak mau orang lain menggunakan, ya kita private saja punya kita nanti. Ya. Nah, itu yang untuk WordWall. Satu lagi mungkin karena waktunya sudah lebih ya Mbak Dian ya. Berlebihan, maaf Mbak Dian. Tidak apa-apa Mbak. Ya, satu lagi tadi apa? Padlet ya? Padlet sebentar. Aneh, ini Padlet saya. Ya. Bisa terlihat? Ya, terlihat, Mbak. Terlihat ya, terputus tadi Mbak sebentar. Nah, itu Padlet-nya. Jadi Padlet hampir sama dengan Google Jamboard tadi, cuman Padlet itu lebih lengkap sayangnya. Padlet ini terbatas hanya untuk 3 saja. Jadi kalau kita sudah bikin satu topik seperti ini, kita hanya punya tersisa 2 kelas lagi. Kalau tahun 2016, 2017 itu masih kita bisa bikin 5, tapi sekarang dibatasi hanya menjadi 2. Saya punya 6 kelas, tidak mungkin kan hanya 2. Yang saya lakukan adalah saya buat email baru biar tidak usah membayar. Email baru. Tapi tidak apa-apa, ini hanya untuk kita berinteraksi dengan siswa. Nah, ini sangat lengkap sekali. Jadi kita bisa memasukkan video. Kita bisa upload video tapi sekitar 10 MB saja. Ini contoh video yang bisa diupload di Padlet.
Nah, kenapa bisa bagaimana cara aktivitasnya? Di sini ada add comment, jadi semua siswa bisa memasukkan videonya, fotonya, argumennya, atau dan teman yang lain bisa mengomentari. Jadi kita bisa saling mengomentari di sini nanti, keren atau apa, dan disesuaikan tugasnya itu apa. Misalkan di sini adalah tell me about you, posting video pendek, foto atau audio. Kenapa saya tadi pakai TikTok? Ini ada satu TikTok lagi. Kenapa pakai TikTok? TikTok itu sangat populer dari yang anak-anak kecil umur 5 tahun sampai kita yang sudah seperti ini pun suka berTikTok. Kenapa tidak dipakai untuk pembelajaran? Contoh yang pertama tadi, dia menyebutkan nama-nama planet dengan berTikTok. Dan itu keren. Kenapa? Pasti suka siswa. Contoh yang ini adalah yang satunya. Hai, nama saya Fadli. Saya tinggal di Kalimantan Selatan. Saya kelas 2. Bye-bye. Nah, yang seperti itu pasti menyenangkan untuk anak. Itu anak kelas 2 dan itu anak saya. Saya pakai contoh sendiri. Jadi itu kita pakai. Sekarang saya lagi punya project dengan mahasiswa menerangkan grammar tentang pronoun it dengan menggunakan TikTok. Dan itu berkolaborasi mereka nanti. Jadi saya usahakan memakai sesuatu yang mereka lagi viral-viralnya dan mereka lagi suka. Jadi tidak membuat mereka tertekan. Tugasnya interaktif, sesuai dengan tujuan, tapi tidak overwhelming, tidak merepotkan. Jadi apa yang mereka bisa, apa yang bisa membuat mereka lebih aktif, lebih bersemangat belajar, itu yang kita pakai. Nah, ada yang mau mencoba Padlet-nya, kita bisa selfie langsung di sini. Ya, di sudut bawah ini ada tanda tambah. Kita kalau mau selfie, kita juga bisa langsung selfie. Dan langsung dikasih komentar. Dengan begitu, walaupun kita tidak pakai Google, tidak pakai WhatsApp group, kita bisa langsung share link ini dengan siswa dan mereka langsung aktif di sini. Entah pembelajaran kita hari itu tentang apa, kita bisa untuk absen mereka, kita bisa suruh mereka selfie dulu, kemudian memberi komentar tentang pembelajaran di bawahnya atau mengajukan pertanyaan di bawahnya atau memberikan video pendek mereka. Jadi mungkin itu Mbak Dian ya yang bisa saya share hari ini. Kalau ada kesempatan lain mungkin bisa lebih banyak yang bisa saya share, mudah-mudahan. Iya, tadi menarik banget tadi Padlet tadi. Jadi alih-alih si siswa disuruh ngumpulin video gitu ya tentang misalnya bercerita tentang harimu atau recalling hari ini ngapain ya, terus cuman dikumpulin ke ini ya, entah Google Sheet atau mungkin langsung WA gurunya, kayaknya akan lebih menarik ketika ditaruh di Padlet ya. Jadi semuanya bisa lihat. Anak-anak lebih bersemangat untuk ngumpulin tugas gitu ya dibanding cuman ya elah video doang kumpulin, besok video doang kumpulin gitu ya. Betul. Kalau tadi bisa saling mengkomentari juga kan ya Mbak ya? Komentar, like. Bisa komentar, bisa like, bisa makanya dia lebih lengkap. Cuman itu videonya kalau kita yang paket basic yang tidak membayar itu hanya 10 MB. Makanya saya pakai TikTok karena TikTok kan biasanya kecil-kecil. Ya gitu ya nyiasatinya ya. Betul menyiasatinya. Jadi kalaupun audio bisa Mbak Dian, saya pernah pakai ini 1-2 tahun yang lalu saya pakai Padlet ini untuk diary recording diary. Jadi saya mengajar speaking, jadi mahasiswa langsung upload audionya di situ. Jadi tidak merekam dulu tapi langsung dia rekamannya di Padlet. Dan teman-teman yang lain berkomentar di bawahnya, pronunciation-nya seperti apa, yang seperti itu. Jadi bisa langsung membetulkan kesalahannya di sana. Semua teman-temannya aware kesalahannya apa, membetulkannya seperti apa. Jadi kita seperti dalam kelas ada papan tulis besar, semua teman bisa melihat. Iya, Nah, jadi ini juga juga bisa digunakan dari level yang paling bawah sampai yang paling atas juga ya, tergantung ininya aja ya, kitanya aja. Ada satu lagi yang seperti kelas Mbak Dian, yang ini videonya bisa sampai 3 menit dan semua teman bisa akses. Namanya Flipgrid. Flipgrid. Jadi itu jadi dia Flipgrid itu saya taruh di chat room. Itu seperti kelas. Jadi mereka responnya memang dengan video. Dan itu seperti yang tadi semua temannya bisa melihatin. Itu lebih menarik menurut saya. Kalau di-upload di YouTube disuruh melihatin satu-satu rasanya capek ya. Saya betul. Jadi yang seperti itu.
Jadi begitu Mbak Dian, terima kasih banyak. Oke, Masya Allah. Terima kasih Mbak Puji. Saya sebenarnya agak-agak terbawa juga sih, pengen nyobain sebenarnya lebih lama gitu ya, nyobain satu-satu aplikasinya. Keasikan jadi muridnya ini saya. Jadi kayak main game berasanya kayak tadi word wall, biasanya kan siswa dikasih kayak semacam LKS ya kalau kita bilang ya. Terus disuruh melingkari, kemudian upload ke mana gitu lah ya, ke Google Sheet atau ke WhatsApp group gitu. Kalau tadi anak-anak mungkin nggak kerasa kalau mereka sedang belajar gitu ya, malah kerasanya kayak main game gitu. Ada yang mes itu malah mereka kan bisa seperti main Minecraft ya, yang berjalan-jalan itu ada bentuk juga. Yang lain mungkin bisa pakai Quizzes atau pakai Kahoot, Mbak. Sama seperti itu mirip, atau pakai Quizlet. Oke. Nanti mungkin bisa lebih dieksplor lagi ya. Terima kasih banget Mbak Puji atas inspirasi mengajarnya. Insya Allah nanti sahabat Buntok, Bapak Ibu guru semua yang di sini bisa langsung eksekusi, implementasikan ke kelasnya, dicoba-coba. Seperti kata Mbak Puji tadi, jangan takut mencoba-coba. Udah next dulu, masalah nanti salah tinggal diulang lagi dari awal gitu ya. Terus kalau misalnya ada aplikasi yang berbayar, jadi kita terbatas menggunakannya cuman 2 atau 3, salah satu caranya untuk mengatasi adalah dengan membuat email lebih banyak gitu ya. Baiklah, terima kasih Mbak Puji. Sepertinya kita akan langsung ke tanya jawab ya, karena sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Atau mungkin ini kita mulai dari pertanyaan langsung dulu ya, jangan dari kolom chat dulu. Ada mungkin dari Bapak Ibu guru di sini, sahabat Buntok yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung? Bisa dengan mengeklik raise hand pada tombol di bawah bagian menu Zoom-nya, ada pilihan raise hand. Sebentar, saya lihat participants-nya dulu biar bisa melihat apakah ada yang raise hand. Belum ada Mbak Dian. Belum ada ya, baiklah. Ya. Kalau begitu kita ini aja ya, kita langsung bacakan dari salah satu pertanyaan ya. Mungkin pertanyaan ini sebenarnya bisa ditujukan untuk dua-duanya, Mbak Nazila maupun Mbak Puji. Ada dari Rian Ika Potro Bangsan. Mungkin asalnya dari Potro Bangsan ya. Rian Ika Mariani, Magelang. Bagaimana cara untuk mengajak, merangkul, dan berkolaborasi dengan orang tua ketika mayoritas orang tua bekerja di luar rumah? Nah, siapa yang mau jawab? Mungkin Mbak Nazila dulu kali ya? Oke. Bagaimana cara? Oke. Terima kasih Mbak Dian. Nah, bagaimana cara mengajak kolaborasi seperti itu? Kalau saya sendiri itu dengan ya japri sih ya, ngobrol langsung, karena memang mayoritas orang tuanya itu tinggal di daerah sendiri, daerah lingkungan sekolah, jadi otomatis kan sering ketemu, dan kalaupun tidak ketemu itu bisa lewat telepon ataupun japri seperti itu. Jadi kita ngobrol apapun, juga mengajak kesepakatan juga waktunya kapan, itu ya seperti itulah. Kita ajak ngobrol lewat japri aja atau telepon. Biasanya seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Nazila. Mungkin Mbak Puji punya pandangan berbeda gitu. Berbeda atau mungkin ada menambahkan apa yang disampaikan Mbak Nazila? Memang lumayan kompleks ya Mbak, dengan orang-orang yang orang tua yang bekerja, termasuk saya. Saya juga termasuk orang yang bekerja dengan 2 anak, 1 TK, 1 kelas 2 SD yang benar-benar harus ditemani dulu pada saat belajar. Jadi bagaimana? Itu tadi yang awal saya bilang, dengan mengenali profil siswa, siapa orang tuanya, kapan beliau ada di rumah dan siap. Nah, itu yang harus kita sedikit fleksibel. Bagaimana berkolaborasi kalau kitanya sebagai guru tidak mau fleksibel, pokoknya anak harus ada jam segini sampai jam segini. Jadi kita harus fleksibel dulu. Kita harus menyiapkan, mungkin bisa membagi kelas itu. Oh, ini yang memang ada di rumah. Oh, ini yang memang tidak. Jadi memang tetap perlu treatment khusus bagi mereka-mereka Bapak Ibu yang memang bekerja. Itu tidak bisa kita hindari ya Mbak ya. Mungkin kita juga capek. Aduh, kan sudah di luar jam kerja, tapi tetap itu tanggung jawab kita. Karena kita tidak bisa meninggalkan mereka, terutama anak-anak yang masih perlu bimbingan. Seperti saya akhirnya menyediakan waktu itu habis maghrib, jam 7 sampai jam 8. Jadi hanya 1 jam itu setiap hari, karena anak perlu pembiasaan. Tadi ada pertanyaan rasanya ya yang di-share Mbak Dian kemarin, ada orang tua yang
bagaimana caranya? Saya malam anak-anak kok sekarang jadi malas belajar, kalau siang ogah. Pembiasaan. Jadi karena biasanya di sekolah kan mereka disiplin dari jam segini sampai jam segini. Begitu pandemik, tidak lagi kita disiplin. Nah, kita yang harus mendisiplinkan. Kalau kita memang bekerja, ya jam kerja kita dari jam berapa, dari jam berapa, kita bagi dengan anak. Kalau memang anak kita bisanya jam 7, ya sudah betul-betul jam 7, 1 jam itu kita efektifkan. Terus sisanya ngapain? Kita usahakan saya tidak terbiasa memberikan HP untuk main game, kecuali mereka sudah selesai mengerjakan. Biasanya anak saya kalau siang keluyuran di depan rumah atau main air atau main apalah berantakin rumah atau nonton tapi sebentar, yang jelas tidak pegang HP. Jadi habis maghrib baru benar-benar duduk dengan saya yang satu apa. Jadi kita harus berkolaborasi seperti itu. Guru harus agak sedikit fleksibel dengan harus agak memahami dengan orang tua yang bekerja. Jadi mungkin kita bisa bagi dua nanti, kelas pagi sama kelas sore sedikit. Seperti itu untuk komunikasinya. Begitu Mbak Dian. Oke, terima kasih Mbak Puji dan juga Mbak Nazila. Kuncinya tadi ya, mau untuk fleksibel gitu. Saya sedikit cerita tadi waktu kita lagi Zoom, lagi materinya siapa ya, Mbak Puji tadi, saya di WA sama gurunya anak saya, karena ternyata belum mengumpulkan tugas beberapa gitu ya. Karena kemarin kebetulan dari pagi sampai malam itu padat sekali acaranya, jadi belum bisa mengumpulkan tugas. Jadi mungkin ini memang salah satu kunci ya. Mungkin ada harus pembedaan antara siapa orang tuanya yang bekerja dari jam berapa dan berapa, dan juga siapa orang tua yang memang bisa mendampingi full di rumah gitu ya. Jadi lumayan terbantu juga kita yang bekerja gitu ya dengan fleksibilitas ini gitu. Oke, terima kasih Mbak Puji dan Mbak Nazila. Mungkin pertanyaan kedua, ada yang mau menyampaikan secara langsung? Adakah Mbak yang menulis pertanyaan tadi, Mbak siapa? Nancy Yuliana, Ibu Nancy Yuliana. Apakah berkenan untuk secara live bertanya? Apakah masih di situ Bu Nancy? Ya. Tidak? Baiklah, akan saya bacakan. Oke, pertanyaan nomor 2. Mohon izin bertanya, bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri dari anak yang sangat pemalu? Secara anak saya itu sangat sulit untuk memulai sesuatu, jadi harus dipancing dulu. Baru kemudian dia bisa berbaur. Oke, bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri gitu ya? Ada yang mau menjawab duluan, Mbak Bu Puji dulu. Oke, Bu Puji dulu. Gantian, Mbak Puji, gantian. silakan Mbak Puji. Jadi ini mungkin dari sudut pandang orang tua atau dari sudut pandang guru ya ini ya pertanyaannya ya? Lebih ke orang tua kah ya? Coba. Orang tua kali. Kita jawab. Oh, Ya. ini SMA ya, karena tahun depan dia mau kuliah. Ya, betul. Memang berhubungan dengan personality itu lumayan agak susah ya. Orang tua harus mengenali, guru juga harus mengenali. Saya punya kasus yang sama dengan mahasiswa saya, kira-kira 4-5 tahun yang lalu. Dia lumayan pintar, tapi sama sekali tidak percaya diri. Jadi kalau di kelas selalu diam, duduk di pojok. Jadi diam saja duduk. Kerja kelompok pun, diskusi pun dia diam. Tidak ngapa-ngapain. Jadi saya waktu itu harus mendekati sendiri, kamu kenapa tidak mau sharing? Padahal kerjaannya kalau tertulis itu sangat bagus. Ternyata kalau dia harus berbicara di depan umum, itu sangat gemetar. Jadi sudah sangat gemetar sampai tidak bisa ngomong. Akhirnya setiap pertemuan saya yang menyuruh. Jadi itu salah satu triggernya. Pemaksaan sedikit demi sedikit dipaksa, bukan yang sampai dibentak-bentak atau di apa, tapi dipaksa sedikit-sedikit. Seperti diskusi gitu, dijadikan ketua kelompok. Jadi mau tidak mau dia harus mewakili kelompoknya. Atau kalau ada pembagian peran, dia pasti dijadikan speaker. Jadi paling tidak dia akan ngomong biarpun sedikit. Awal sangat berat karena dia sangat tidak bisa terbata-bata sekali ngomongnya, gemetar sekali, tapi lama-kelamaan karena kita selalu support, kita kasih kesempatan dia, kita selalu support, selalu diapresiasi pada saat selesai mengerjakan sesuatu, ternyata semakin lama dia memang semakin percaya diri. Dan pada akhir-akhirnya dia di kelas malah ngomong terus jadinya, bukannya pemalu, jadi malu-maluin nantinya. Tapi ya itu tadi, cara kita menumbuhkan percaya diri mereka itu memang awalnya lumayan berat Ibu Nancy, tapi sedikit demi sedikit harus ada triggernya, harus dipancing dulu. Betul, kalau tidak dipancing dia tidak akan ini. Kalau dengan guru mungkin harus disuruh dulu. Biasanya kalau disuruh kan mau, harus dipaksa sedikit dulu.
paksa sedikit-sedikit, lama-lama dia akan berani sudah, dan insya Allah percaya diri juga. Selama pada saat ngomong tidak ada yang bilang jelek banget, tidak seperti itu. Jadi harus ada apresiasi untuk anaknya. Mungkin Oke, terima kasih. Ya, Bu Nancy memberikan pernyataan. Oke, saya orang tua ya, Bu Nancy bilang orang tua. Baiklah, ada tambahan dari Mbak Nazila? Hampir sama sih, Bu. Kalau saya juga di sekolahan ada murid itu kelas 5, dia memang rasa percaya dirinya itu kurang. Itu hampir sama kayak Bu Puji, itu anaknya pemalu, nggak berani ngomong, tapi yang saya lakukan itu pendekatan lebih. Jadi mendekati dia, ngajak ngobrol, nah lalu memberi tantangan, ya sama seperti Bu Puji seperti itu, memberikan kesempatan untuk berbicara di depan. Jadi saya memaksa untuk menyuruh, ayo bagaimanapun kamu maju dulu, salah ataupun betul itu belakangan, seperti itu sih. Terus beri motivasi itu terutama penting banget. Kita ajak komunikasi, beri motivasi, habis itu beri apresiasi. Kalau jelek ya jangan bilang jelek, kita terus motivasilah agar dia rasa kepercayaan dirinya tuh semakin tumbuh. Itu sih. Kalau sebagai guru ya. Ya, terima kasih Mbak Nazila. Baiklah, kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Nomor 3 dari Fitriatun, Ibu Fitriatun. Cara berkomunikasi dengan keluarga siswa yang hanya tinggal dengan simbah dan budenya, sementara keluarga saat didatangi guru cuman acuh dan tidak peduli dengan siswa tersebut. Oke, siswa di rumah kurang diperhatikan dan HP siswa yang ada WA grupnya dipegang oleh kakak sepupunya yang telat memberikan tugas guru. Oke, baiklah. Mohon maaf sebentar, sebelum saya agak ngeheng ini. Ya, cara berkomunikasi. Nah, ini kebetulan siswanya tidak tinggal dengan orang tuanya ini, Mbak Puji dan Mbak Nazila. Bukan orang tuanya, jadi keluarga ya, jadi sama mbah dan bude. Yang katanya sikapnya acuh gitu. Baiklah, bagaimana nih kita mendekati sikap keluarga yang seperti ini? Gimana Bu Sila? Aduh, bingung juga ya. Coba dulu, Bu. Berat pertanyaan. berat banget. Yang jelas gurunya harus pantang menyerah. Ya. Kalau sekali kemudian dicuekin, gurunya tidak mau datang lagi, kasihan anaknya. Jadi memang guru ini tanggung jawabnya besar ya. Ya kan Bu Sila, bener banget. Memang yang harus pantang menyerah gurunya. Paling tidak datang setiap hari didatangi juga tidak apa-apa, atau seminggu 2 kali didatangi untuk diberi pengertian. Tapi bukan hanya orang tua, bukan hanya simbah sama budenya, terlebih kakak sepupunya yang lebih muda kan biasanya lebih mudah di approach. Nah mungkin dia yang harus banyak diajak bicara. Seperti itu, kakak sepupunya mungkin yang bisa diiniin dulu, didekatin dulu. Karena biasanya kalau yang muda ini agak lebih mudah daripada yang simbah dan budenya. Apalagi yang pegang HP adalah kakak sepupunya. Kakak sepupunya. Iya. Gitu. Kompleks sekali ya permasalahannya. Memang harus ini tetap tegar dan coba terus gitu ya sebagai seorang guru ya. Baiklah. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Untuk anak SMA, kami kesulitan jika harus melakukan kunjungan rumah. Oh, ini posisinya sebagai guru. Akhir-akhir ini monoton PJJ ya, seperti itu, sekedar memberi materi tugas, anak pun mulai jenuh. Seringnya hanya mengisi presensi untuk untuk tagihan, jarang yang mengumpulkan. Oke. Jadi memang sepertinya agak kering gitu jadinya ya, akhir-akhir ini hubungan antara guru dan siswa gitu. Bagaimana tipsnya Mbak Puji dan Mbak Nazila? Ini karena untuk anak SMA mungkin akan saya tujukan ke Mbak Puji kali ya. Terima kasih Mbak Dian. Oh, luar biasa ya, memang permasalahan di PJJ ini sangat banyak sekali. Memang sepertinya mulai bosan sih anak-anak itu dengan PJJ ini. Mungkin yang bisa kita lakukan itu memvariasikan ke aktivitasnya. Jadi kalau selama daerah itu bisa dijangkau dengan internet atau yang lain, mungkin Pak bisa mencobakan aktivitas yang saya
apa Bu saya share tadi. Jadi mereka tidak harus mengumpulkan tagihannya, mengumpulkan tugasnya karena sudah langsung terekam, entah dengan pakai Quizzes tadi atau pakai Wordwall atau pakai Padlet atau pakai apa tadi. Jadi mereka tidak harus mengumpulkan lagi, tidak harus ditagih-tagih lagi, dilihatin saja di situ sambil tetap dimonitor. Dan mungkin kalau memang sudah mulai jenuh, perlu rasanya pendekatan pribadi. Jadi mungkin bisa dikumpulkan 4 orang bervoice, bervideo WhatsApp ya, WhatsApp video dengan berdelapan dulu. Jadi itu perlu waktunya untuk kita berkomunikasi secara personal dengan mereka. Bagaimana memotivasi lagi biar agak semangat. Jadi perlu untuk video call kayak atau apa. Kalau tidak memungkinkan berzoom bersama-sama, ya berdelapan orang atau berempat saja kalau misalkan malu. Pasti mereka akan bercerita kalau tidak terlalu banyak anak-anak yang bergabung di grup di video call, video conference kita, Pak atau Bu. Seperti itu mungkin. Ya. Oke, terima kasih Mbak Puji. Sepertinya waktunya masih ada ya, boleh ya saya tambahkan pertanyaan yang kemarin sudah diajukan salah seperti apa peserta di form pendaftaran. Jadi kemarin di form pendaftaran kami juga membuka pertanyaan. Nah, saya akan mengajukan mungkin beberapa, tidak semuanya, karena banyak sekali pertanyaannya. Baiklah, yang pertama, nah, bagaimana, mohon maaf, di sini sudah azan kedengeran ya. Bagaimana mengelola emosi saat membersamai Ananda belajar di rumah? Oke, ini dari orang tua nih. Mungkin Mbak Puji yang bisa menjawab nih. Bagaimana biar nggak emosi ketika kita mendampingi anak di rumah? Karena saya sendiri juga merasakannya ya. Sepertinya mengajar anak orang lain tuh jatuhnya lebih sabar dibandingkan ngajarin anak sendiri gitu. Sendiri. Gimana nih Mbak Puji? Ada tips-tips tertentu nggak Mbak Puji biar kita nggak naik oktav ketika ngomong sama anak sendiri? Oh, ini padahal saya juga sering naik oktav sudah 1, 2 gitu. Nah, tapi kalau saya sudah merasa, ini kok nggak bisa-bisa ya, biasanya saya tinggal dulu, saya berhentikan dulu. Sudah di sini dulu sebentar, jadi kita istirahat dulu. Daripada kita marah, kemudian anaknya tidak mau belajar, jadi biasanya saya stop. Sudah dulu, Bang, kita berhenti dulu. Nanti Abang main dulu sebentar, kita belajar lagi nanti. Ternyata habis setelah mereka main sebentar, kita sudah turun juga emosinya, ternyata mereka malah lebih cepat belajarnya. Jadi itu salah satu caranya untuk menekan emosi kita. Berhenti dulu, jangan diteruskan. Kalau diteruskan alamat sudah. Mengambil jeda dulu ya Mbak ya, kita tinggal dulu untuk sementara gitu ya. Betul sekali. Biar waras dulu, biar tenang dulu, kemudian baru menghadapi anak. Baiklah, ini ada pertanyaan yang menarik lagi nih. Bagaimana, ini dari guru SD, Mbak Ana Yuliana, bagaimana